Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita. Masih kitab Wahyu. Ini sudah yang ke-24. Kita angkatkan tema sangkakala ke-7. Ya. Jadi kita sudah tahu bahwa materai yang sorga itu ya, fokusnya itu tahta Elohim di sana. Dan ada di sana seorang, ya tentu kita yakin itu apa Bapa di sorga yang menaruh tahtanya di sana, memegang gulungan kitab. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang bisa membuka ya gulungan kitab ini, karena ini berisi pewahyuan ya. Kalau kita lihat kitab ini, pewahyuan Yesus Kristus. Dan hanya anak domba yang sudah disembelih, dialah yang berhak untuk membuka gulungan kitab yang termeterai ya, dengan 7 meterai ya. Buka yang pertama kita tahu kuda putih, kedua udah kita bahas ini ya, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning. Nah, kita nggak lihat dulu, langsung kita masuk ke meterai ke-7. Di sana ada meterai ke-7 itu dibuka, dan itu ada sorga hening dulu. Kemudian ada sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita langsung aja ke sangkakala 7. Di sana dikatakan ketika sangkakala itu ditiup, itu sangkakala itu seperti message ya, pesan ya. Ada sampai menyampaikan firman. Nah, di situ dikatakan keputusan rahasia Elohim dinyatakan. Nah, mari kita lihat dulu pasal 10 ayat 7, di mana sangkakala ke-7 dikatakan kalau nanti tidak ditiup, itu langsung akan terbukalah rahasia keputusan Elohim. Mari kita baca dulu ya, Wahyu 10 ayat 7 ini. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, nanti ya kalau dia tiup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Di sini dibilang ya, seperti ini keputusannya sudah dinyatakan, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi dalam perjanjian lama sudah dikasih tahu keputusan Elohim itu apa ya. Nah, kemudian ini kan belum ditiup, hanya mau dikasih tahu aja. Kalau nanti sangkakala ke-7 ditiup, disitulah keputusan rahasia Elohim dinyatakan, yang sudah disampaikan dalam bentuk nubuat-nubuat ya oleh nabi-nabi Israel. Nah, mari kita melihatnya apa ini. Sangkakala ini bunyinya ini ya, message-nya ini ya. Kemudian kita lihat pasal 11 ya, di mana sangkakala ke-7 ini ditiup ya. Mari kita melihat pasal 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya. Nah, ini dia message-nya ini ya, firman yang dibawa oleh sangkakala ke-7 yang merupakan rahasia keputusan Elohim. Katakan di sini, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia ini hurufnya huruf kecil ya, karena di sini Tuhan kita, dan dia yang diurapinya itu gereja pemenang, karena kita diurapi ya. Tuhan kita itu tentu anak domba itu, karena dia juga punya tahta. Dengan dia mati, bangkit, naik ke sorga itu, di sorga itu dia punya tahta anak domba. Dan ini dikatakan pemerintah dunia dipegang oleh Mesias atau anak domba, oleh Tuhan Yesus Kristus, dan dia yang diurapinya. Yang diurapi Kristus itu gereja. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, kalau ini kita teguhkan, kita baca pasal 5 ayat 10 kitab Wahyu. Ini juga dikatakan di sini ya. Ini lebih bagus pakai ILT kali ya. Kadang-kadang ILT ini lebih bagus. Wahyu 5 ayat yang ke-10 ya, di sini dikatakan begini ya. Ini kita bandingkan. Wahyu 5 ayat 10 dikatakan di sini, dan engkau telah menjadikan kami, ini 24 tua-tua dan 4 makhluk ya yang mengatakan engkau kepada domba itu,
Engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi kelak ketika sangkakala ketujuh itu ditiup. Karena ketika sangkakala ketujuh ditiup, maka dunia ini ya, kedatangan kerajaan sorga ke muka bumi, di mana Tuhan Yesus dan imam-imam dan raja-raja di gereja pemenang ini yang diurapinya ini akan memerintah. Kalau kita lihat di pasal-pasal berikut itu yang dimaksud milenium, kerajaan 1000 tahun, di mana Tuhan Yesus bersama dengan para pemenangnya memerintah di bumi, ya, di bumi. Karena kerajaan dunia ini, semua kerajaan dunia ini, termasuk Indonesia itu kerajaan juga itu kan. Ya memang bentuknya republik, tapi itu sebenarnya kan kerajaan. Ya di mana negara-negara itu, kira-kira begitulah. Negara-negara itu akan menjadi tidak ada lagi dan diperintah oleh Tuhan Yesus dan para pemenangnya di bumi. Para pemenangnya akan berfungsi sebagai raja-raja, tentu menghakimi ya. Menghakimi itu ingat ya. Yesaya 26 ayat 9. Menghakimi itu artinya apabila Tuhan menghakimi bumi, maka penduduk bumi akan belajar mengenal kebenaran. Jadi positifnya menghakimi itu seperti koreksi lah ya. Membuat bumi mengenal kebenaran. Ya memang ada juga sisi hukumannya. Apa yang ditabur orang itu yang dituainya ada. Tetapi jangan salah ya, menghakimi itu artinya pemulihan juga. Ada sisi negatif. Kayak lembaga pemasyarakatan itu ya. Itu kan sebenarnya penjara itu kan lembaga pemulihan sebenarnya kan. Ya. Jadi sebagai raja dan sebagai imam-imam, imam itu fungsinya pengantara, membawa manusia itu kepada Tuhan dan membawa Tuhan kepada manusia, pemulihan juga. Jadi para pemenang bersama dengan Tuhan Yesus nanti di akhir zaman, kita tidak tahu kapan, tapi kelihatannya sudah sangat dekat. Ya, termanifestasilah ini di bumi ini, kerajaan sorga di bumi, karena itu rencana Tuhan menegakkan kerajaannya di bumi. Kerajaan sorga ya. Makanya jangan ingat-ingat khotbah-khotbah sorga dongeng ya. Sorga dongeng itu yang saya maksud begini. Kita akan dibawa ke sorga sana, tempat letak geografi tertentu, nun jauh di sana kerjanya nyanyi aja, jalan-jalan dari Mas katanya. Kalau nanti belum ke sana berarti rumahnya belum selesai. Ini konyol. Jangan lagi dengar cerita-cerita yang kayak gitu. Nggak ada di Alkitab itu. Alkitab menyatakan bahwa ketika sangkakala ketujuh ditiup, disitulah kerajaan sorga dinyatakan di bumi. Itu sesuai dengan doa Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau di sorga sudah jadi kehendak Tuhan, tapi di bumi ini masalah. Ya karena yang dunia ini penguasanya kan iblis ini. Banyak yang nggak terjadi kehendak Tuhan. Nah, harus tegakkan kehendak Tuhan itu. Kebenaran harus tegakkan di bumi. Ya. Jadi kita ini nggak diangkut, dievakuasi pergi dari bumi ini. Nah, ini bumi ini warisan kita kok. Berbagai orang lemah lembut, mereka memiliki bumi. Orang-orang jahat itu suruh pergi dari bumi ini. Jangan kita yang pergi. Ada ajaran dan rapture, katanya nanti datang antikristus, kita harus kabur, diangkat Tuhan. Konyol sekali ajaran itu. Itu bertentangan sekali dengan rencana Bapa itu. Bapa mau dari awal pun begitu rencana Bapa. Kejadian 1:26-28, Bapa di sorga bilang gini kan. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, agar apa? Supaya mereka berkuasa atas apa? Atas seluruh bumi. Jadi memang manusia direncanakan dari dulu, dari kejadian itu berkuasa. Istilah berkuasa itu kabas, istilah Ibrani, menginjak. Karena ada musuh di bumi ini, Tuhan juga ciptakan musuh-musuh, itu kerajaan kegelapan, iblis, orang jahat itu. Jadi rencana Bapa dari mulanya pun ya menegakkan kerajaannya di bumi. Itu makanya dibilang di sini kebesaran rahasia Elohim seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi, dari mulai Kejadian 1 ayat 26-28. Kalau dipercaya kitab Kejadian ditulis oleh Musa, ya itu dia nabi-nabi sendiri. Kemudian Daud ya dapat janji kan bahwa engkau akan memerintah, keturunanmu akan memerintah lah ya.
disitulah pengharapan Mesias dimulai ketika Israel itu janji Tuhan kepada Daud itu bahwa anak Daud akan memerintah ya. Kita nggak bicara dulu lah sebentar ya mengenai itu ya. Nanti dulu kita fokus dulu kepada pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan dan yang diurapinya ini. Itu dulu ya. Oke, nah sekarang kita masuk dulu coba sebentar. Ini sebaiknya saya masuk aja dulu. Poin begini aja dulu. Rencana Bapa jelas ya. Kita nggak bahas dulu nubuat itu maksud saya. Itu kita lewatin dulu ya. Rencana Bapa jelas menegakkan kerajaannya di bumi ini. Ya, siapa yang menegakkan yang datang kerajaannya? Yaitu kerajaan Mesias. Anak Daud, ya. Menegakkan kerajaannya, kerajaan sorga di bumi. Nah, tapi di sini ada salah pengertian ya orang Israel yang ahli Taurat, orang Farisi. Kalau waktu itu Yesus kan tanya siapa Mesias? Menurut kalian? Orang Farisi bilang sama ahli Taurat bilang Mesias itu anak Daud, katanya. Dalam pengertian mereka dalam konsep orang Yahudi itu, anak Daud berarti Mesias kerajaannya akan berbentuk seperti kerajaan Daud. Yaitu kerajaan jasmani dengan musuh-musuh jasmani, dengan tentara jasmani, dengan istana jasmani, dengan berkat-berkat jasmani dan sebagainya. Minimal ada 3 ya yang diharapkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat dari kerajaan dari Mesias ini, anak Daud. 1, bangun bait suci. Sama seperti Daud bangun bait suci walaupun Salomo yang bangun kan. Mesias akan datang sampai sekarang ya, sampai detik ini ya, orang Yahudi tetap berharap Mesias datang, bangun bait suci. Nah, sekarang bait suci udah dihancurkan sama Jenderal Titus itu tahun 70. Sekarang katanya udah siap-siap. Itu pengharapannya. Kedua, Mesias ini akan membebaskan orang Israel dari segala musuh jasmani. Ya. Waktu itu saya pernah lihat tuh bagaimana Israel diserbu oleh hampir seluruh negara Arab tuh tahun 1967 itu perang 6 hari. Jenderal Moshe Dayan yang matanya 1 itu. Itu mujizat itu terjadi itu ya. Nah, Mesias itu diharapkan bebaskan Israel dari seluruh musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, Mesias diharapkan bisa memerintah dunia ini juga. Dalam arti Israel sebagai kepala, bangsa-bangsa lain sebagai ekor. Ya. Ya. Itu nubuatnya ya, itu pengharapannya. Tapi Yesus bilang begini, kalau demikian, karena konsep orang Yahudi salah. Karena mereka berpikir karena sebagaimana Mesias anak Daud, begitu juga kerajaan Mesias mestinya sama lah kurang lebih dengan kerajaan Daud. Mesias mestilah ahli ekonomi, ahli perang, ahli politik dan sebagainya begitu ya. Kawin juga nggak apa-apa. Mesias tuh nggak diharapkan nggak kawin nggak Yesus begitu. Ya barangkali punya beberapa istri juga kan kayak Daud mungkin masih nggak masalah juga kali ya. Tapi masalahnya dia jasmani ya ini dia. Nah di sini Yesus mau koreksi dengan cara begini. Yesus tanya, menurut kamu anak siapakah Mesias itu? Pertanyaan sederhana. Tapi di dalamnya ada suatu yang mau Yesus bongkar pengertian yang salah dari orang Yahudi. Yang kebanyakan orang dalam kekristenan juga ada kesalahan itu. Bentar dulu ya, saya bicara. Ini dulu saya bicara. Orang Yahudi dengan cepat dia bilang, Mesias anak Daud. Yesus bilang ini, dia hanya mengutip satu kitab dari Mazmur. Bagaimana kalau begitu? Daud di dalam Mazmur itu, dia dalam pimpinan roh, dia bicara kepada Mesias, anak Daud itu ada seorang di tahta sebelah kanan itu, sebelah kanan Bapa itu ada ayat itu. Matius juga ada, semua hampir di semua Injil ada. Bagaimana mungkin Daud berkata, duduklah di sebelah kanan. Dia menyebutnya Mesias Tuhan. Tuanku, duduklah di sebelah kanan. Ya. Sampai Bapa itu menghancurkan semua musuh-musuh si Mesias ini. Tapi Daud itu menyebut Mesias Tuannya. Berkatalah Tuhan kepada Tuanku. Nah, Yesus bilang, kalau Mesias itu anak Daud, kenapa Daud menyebut Mesias Tuannya? Tidak bisa orang Farisi jawab. Padahal sederhana sekali. Yesus mau kasih tahu itu sederhana sekali. Artinya Mesias itu lebih tinggi daripada Daud. Kerajaannya lebih tinggi dimensinya daripada kerajaan Daud.
Kalau kerajaan Daud jasmani, kerajaan Mesias itu rohani. Itu makanya kerajaan surga ya, kerajaan di dimensi yang spiritual, yang tapi nantinya akan datang ke bumi juga, gitu loh. Makanya waktu Yesus tanya sama Pilatus kan, Pilatus bilang, apakah engkau raja? Yesus bilang, untuk itulah aku datang ke bumi ini, untuk menegakkan kerajaanku di bumi. Tapi Yesus bilang juga, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku nggak punya pasukan jasmani, aku nggak punya pedang jasmani. Makanya Petrus pernah mau pakai pedang, sarungkan pedangmu. Nggak ada itu, ya. Ini kerajaan surgawi. Tapi akan datang ke bumi. Jadi kerajaanku nggak dari sini, kata Yesus sudah sama Pilatus. Ya, itu ini misteri ya. Tapi memang buat orang yang hanya dipanggil nggak ngerti dia. Nanti saya mau jelasin, ini hanya umat pilihan Tuhan yang setia, dia tahu ini. Karena ini misteri ya, pewahyuan ini ya. Nah, saya mau kasih tahu dulu ya, kenapa saya bilang orang yang dipanggil Tuhan nggak tahu gini. Karena orang yang dipanggil Tuhan pada umumnya, hampir bisa dibilang semua lah, membangun kerajaan sendiri. Ini saya masuk satu poin yang sangat-sangat penting. Aplikasi lah kadang begitu ya. Dalam dunia kekristenan. Bangun kerajaan sendiri, bukan bangun kerajaan Mesias. Ingat ya, kerajaan Mesias itu kerajaan sorga yang nanti kelak akan datang. Akan dinyatakan. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan para pemenang ya, yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia. Itu kita bahas pasal 17. Ingat ya, para pemenang yang diurapi, yang dimaksud di sini, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan yang diurapinya itu bukan orang-orang seluruh dunia kekristenan. Jangan salah. Nanti saya mau sebut beberapa lagi ayat dulu. Tapi yang dimaksudnya yang diurapi, mereka yang telah dipanggil, juga dipilih, dan yang setia. Mari dulu kita lihat dulu ya, mengenai soal yang dipanggil ini ya. Karena dalam kerajaan sorga, kerajaan Mesias, itu banyak yang ditarik masuk. Lahir baru di Roh Kudus masuk. Ya, tapi nanti dipilih. Kayak bukat, perubahan bukat tuh, ngasih lempar itu ikan masuk semua ikan. Ikan yang masuk ya, bukannya kerang atau apa yang lain. Enggak, ikan artinya sama-sama orang dipanggil, sama-sama lahir baru, sama-sama yang dibawa, dibilang dipenuhi Roh Kudus lah. Dipanggil, tapi nanti dipilih di ikan-ikan nih. Demikian juga gandum dan lalang. Biarin tumbuh bersama dalam dunia kekristenan, biarin. Karena itu ladang Tuhan tuh. Kalau orang bilang bekerja di ladang Tuhan, ya itu semua yang dipanggil itu. Nanti apa yang dipilih sedikit. Demikian juga soal perumpamaan gadis. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Itu sama-sama gadis ya, bukan berarti 5 janda bodoh. Enggak. Itu gadis, sama-sama gadis, artinya sifat dasarnya sama. Artinya sama-sama orang Kristen, sama-sama orang dipanggil, sama-sama orang lahir baru, sama-sama katakanlah kalau bahasa roh itu sudah penuh Roh Kudus ya. Kalau saya ini menurut ukuran orang karismatik, sebenarnya saya ini juga udah penuh Roh Kudus karena saya bahasa roh. Itu semuanya dipanggil 5 gadis, biasanya 5 gadis bodoh, tapi yang begitu mempelai datang 5 gadis bijaksana karena dia menjaga minyaknya dipanggil masuk pesta perkawinan. Yang ini enggak, yang 5 gadis bodoh. Apakah dia ditolak? Siapa dia 5 gadis bodoh? Kalau menafsirkan Alkitab prinsipnya harus konsistensi. Ya. Kalau kita bilang 5 gadis bijaksana ini orang Kristen, maka 5 gadis bijaksana 5 gadis bodoh itu juga orang Kristen. Cuma dia bodoh, tapi dia gadis, sama-sama orang Kristen. Jadi ditolak. Jadi saudara jangan pikir orang yang lahir baru, yang penuh Roh Kudus dalam arti apa terus pasti diterima dalam kerajaan Mesias ini nanti. Belum. Nanti ditolak itu kalau dia bodoh. Ya bodoh itu nanti kita pelajari. Kemudian ada lagi hamba. Hamba yang dikasih, ini sama-sama hamba ya, ingat ya. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang diterima hanya 5 talenta dan 2 talenta karena dia mengembangkannya. Yang 1 talenta ditolak. Siapa yang ditolak ini? Hamba ini. Namanya juga hamba kok. Ya orang Kristen. Kalau kita bilang 5 talenta ini orang Kristen, 2 talenta ini orang Kristen, maka yang 1 talenta juga orang Kristen. Ditolak.
Satu lagi kita ambil contoh terakhir ya, kita ambil contoh itu banyak, tapi karena semuanya kan sudah saya bahas itu, sudah saya bahas semuanya, ya. Ini kita studi kristalisasi ini kita bahas yang terakhir ini, ya. Sudah dari Matius sampai Yudas itu sudah saya bahas, jadi tinggal satu ini. Nah, satu lagi ya untuk meyakinkan saudara bahwa Alkitab menyatakan bahwa banyak yang dipanggil, nanti sedikit yang dipilih. Mari kita lihat dulu. Ini contoh Israel ya. Israel kan contoh simbol gereja kan begitu ya. Israel di padang gurun. Ini kita baca dulu Yudas. Yudas 1 ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui, ini topik kitab Yudas ini dia berbicara soal keselamatan kita bersama. Ini lihat ayat 3-nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang apa? Tentang keselamatan kita bersama. Dan dia bilang, aku merasa terdorong untuk menyampaikan ini. Apa yang disampaikan Yudas? Ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu, kata Yudas, bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya. Ingat ya umatnya ya. Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Ini umatnya siapa ini? Israel yang ikat perjanjian di Gunung Sinai itu loh. Perjanjian lama. Udah ikat perjanjian, udah dikeluarkan dari Mesir. Udah bikin banyak mukjizat, macam-macam itu. Dan dahsyat itu mukjizatnya yang dibikin Musa itu. Umatnya ini, sekarang di sini. Memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun, sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Siapa yang dibinasakan? Di padang gurun. Itu waktu di Kades Barnea itu. Cuman keluarga Joshua dan keluarga Kaleb yang masuk. 600.000 tentaranya itu, termasuk 10 pengintainya itu, habis binasa. Di padang gurun. Kenapa? Karena tidak percaya. Mereka bersungut-sungut. Mereka berontak di Kades Barnea. Malah mereka mau kembali lagi ke Mesir. Di sini jelas bahwa banyak yang dipanggil keluar dari Mesir loh. Lakukan banyak mukjizat. Bikin perjanjian ya di Gunung Sinai, tapi ditolak akhirnya. Kenapa? Karena tidak percaya. Jadi dalam dunia kekristenan begitu juga, banyak yang dipanggil, lahir baru, penuh Roh Kudus, melayani Tuhan, tapi bangun kerajaan sendiri. Nanti saya mau masuk poin ke 5 menit lagi nih kalau bisa. Itu ditolak, jelas itu, karena itu melawan rencana Bapa membangun kerajaan Mesias. Tapi tiba-tiba ini banyak dalam denominasi ini kan bangun kerajaan sendiri kok. Nanti saya kasih tahu intinya apa bangun kerajaan sendiri itu, penutupnya. Artinya gini, yang keluar dari Israel dari Mesir itu umat Tuhan. 1. Itu orang-orang yang mengalami banyak mukjizat. 2. Itu orang-orang yang mendapat perjanjian. 3. Bayangin, tapi masuk di Kades Barnea, mereka ditolak karena tidak percaya. Begitu dalam dunia Kristen. Makanya jangan heran di Matius 7 ayat 21, 23, di situ Yesus terus terang. Di sana orang bilang, bukankah Tuhan kami bernubuat demi namamu? Tuhan gak nyangkal itu, memang benar kau bernubuat demi namaku. Bukankah kami melakukan mukjizat demi namamu? Tuhan gak sangkal. Benar, memang kau berbuat mukjizat demi namaku. Banyak ya, bukan sedikit, banyak. Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Tuhan bilang betul. Memang kau mengusir setan demi namaku. Tapi Tuhan bilang, tadi aku akan terus terang. Nyala daripadaku, sebab engkau tidak, istilahnya Yunani anomia, lawlessness, ketiadaan hukum. Kau nggak ikut aturan kerajaan sorga ini. Karena ada aturan dalam kerajaan sorga. Aturannya satu aja lah, jangan bangun kerajaan sendiri. Bagaimana caranya bangun kerajaan sendiri? Ini masuk waktu saya sedikit lagi. Caranya sederhana, Yesus bilang kan, jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin. Akulah pemimpinmu, Mesias. Kata Yesus kan, kamu semuanya saudara. Ini apa maksud Yesus ini? Bukan berarti nggak ada pemimpin dalam gereja. Ada. Ya Tuhan sendiri yang berikan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Itu para pemimpin dengan karunia-karunianya. Tapi ini kan tuh Efesus pasal 4. Hanya memperlengkapi. Bukan menarik murid seperti kisah Rasul 20. Bukan menarik murid dengan ajaran yang palsu. Apalagi narik duitnya. Perpuluhan lah, buat sulung lah, macam-macam lah, janjiman lah. Lalu dia bangun dengan uangnya itu kerajaan apa? Gedung. Ya, dia bangun. Ada juga yang dipakai buat keluarganya memperkaya diri. Ya,
Ini orang-orang yang model begini yang bangun kerajaan sendiri bertentangan dengan rencana Tuhan. Gak peduli berapa orang yang bisa ditarik. Ada yang bisa narik 20 orang, 30 orang. Ada yang sampai 600.000 orang ditarik. Itu juga berlawanan dengan rencana Tuhan. Nggak bakalan dia ketika datang Mesias itu mendirikan kerajaannya. Orang dia selama di dunia dia bangun kerajaan sendiri kok. Bagaimana? Coba dulu kita berpikir secara akal sehat lah. Kalau orang yang selama di dunia ini yang disebut hamba Tuhan dalam denominasi ini banyak nih ya. Dalam pelayanannya dia cari duit, dalam pelayanannya cari jabatan, dalam pelayanannya ambil uang, bangun kerajaan sendiri, bangun gedung sendiri, bangun semuanya asetnya bisa jadi atas nama dia. Bagaimana menurut saudara? Dia nanti ketika Tuhan sudah datang menegakkan kerajaannya di muka bumi ini, apakah orang-orang seperti ini diajak? Saya tegas mengatakan tidak akan diajak. Kenapa nggak diajak? Apakah dia nggak hebat? Apakah dia nggak pandai khotbah? Apakah dia nggak bikin banyak mujizat? Apakah dia nggak bikin? Bukan itu. Bukan. Barangkali dia bikin banyak mujizat. Barangkali dia bernubuat dari nama Tuhan. Barangkali dia bikin mengusir setan demi nama Tuhan. Kenapa ditolak? Karena dia bangun kerajaan sendiri. Nggak ikut aturan kerajaan sorga. Kalau mau ikut aturan kerajaan sorga, dan itu hanya orang pilihan. Jadi gini saudaraku ya. Jujur aja lah. Tak ada seorang pun yang bisa menolak uang. Jerat uang itu ya. Saya nggak bilang uang itu dosa ya. Itu hatinya itu. Cinta uang itu. Nggak ada seorang pun yang bisa menolak jerat jabatan. Kalau orang udah duduk di salah satu tempat di gereja, entah gembala sidang, entah apapun, dia biasanya nggak berturun. Sampai mati itu nanti. Sampai peti mati itu yang bikin dia keluar dari jabatannya itu. Ya. Biarpun saya pernah punya teman udah stroke, udah apa, tetap dia mau jadi gembala sidang. Udah stroke, dia luar biasa itu, jemaatnya 2.000-an. Tak mau dia turun. Sampai kematian itulah yang menurunkan dia. Nggak ada seorang pun yang bisa membebaskan dia dari jabatannya. Tak ada juga seorang pun yang bisa melepas daripada kemuliaan manusia. Cari muka ya, cari bahagia, cari apa, isenangin orang, atau apa kalau dalam media sosial pansos ya. Di mana ada trending topik, di sini dia ikut masuk. Ya. Walaupun dia nggak mewakili umat Kristiani, tapi dia ikut ngomong di situ. Seolah-olah dia, pokoknya saya mau apalah, kemuliaan manusia. Nggak ada seorang pun yang bisa. Tapi umat pilihan Tuhan dapat anugerah. Dapat kasih karunia. Dibentuk, diproses Tuhan sedemikian, sehingga dia melayani, tidak cari uang. Dia melayani, tidak cari jabatan. Dia melayani, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, tidak cari perkenan orang banyak. Enggak, dia menyampaikannya demi perkenan Tuhan. Tapi itu orang pilihan Tuhan. Nggak bisa, kalau enggak dipilih Tuhan, kalau enggak dapat kasih karunia nggak bisa. Karena di sini ada spirit Nimrod itu, ingin berkuasa itu. Saya udah bicara tuh soal Babel. Spirit Nimrod, atau di kitab Daniel Nebukadnezar. Dia bilang, bukankah ini Babel, kerajaan yang kudirikan demi kemuliaanku, katanya begitu. Itulah spiritnya dalam denominasi itu, para pemimpin itu. Ada nggak yang terlepas dari situ? Nggak ada. Nggak bisa, kecuali dia dipilih Tuhan dan dihajar, dibentuk, diproses, sehingga dia melayani hanya untuk perkenan Tuhan. Dan cari duit. Nggak memperkaya diri, nggak tarik perpuluhan, nggak tarik buat sulung, apa-apa, nggak ada itu. Dia melayani dengan apa yang ada. Tuhan memberkati dia, kasih makan. Entah dari burung gagak, entah dari janda sarfat, entah dari kerja sendiri kayak Paulus. Pokoknya dicari. Dia dapat makan, tapi nggak cari duit, nggak cari jabatan, nggak juga cari kemuliaan manusia. Wah, ini orang pilihan Tuhan ini. Saya mesti selesai dulu ya, besok nanti saya sambung. Haleluya, amin.